Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firya Mustafa Kamal dengan NIM 28920700001 dari Prodi Manajemen Kampus A. Kali ini saya akan mempresentasikan UTS Ekonomi Mikro saya dengan materi teori perilaku konsumen. Baik, yang pertama adalah pengertiannya. Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Kemudian ada tujuan mempelajari teori perilaku konsumen. Yang pertama, untuk tahu keinginan dari konsumen, dan yang kedua, untuk memberikan penjelasan perilaku konsumen dalam menentukan permintaan sehingga konsumen mencapai daya guna maksimum. Kemudian ada jenis perilaku konsumen, dibagi menjadi dua. Yang pertama, perilaku konsumen rasional. Kegiatan konsumsi yang dilakukan tersebut dapat dikatakan rasional apabila pertama, produk yang dikonsumsi dapat memberikan rasa puas dan memiliki nilai guna yang optimal. Yang kedua, produk tersebut betul-betul dibutuhkan konsumen, bukan keinginan semata. Yang ketiga, konsumen mempertimbangkan kualitas produk yang terjamin. Dan yang keempat, konsumen mempertimbangkan kemampuan ekonominya sebelum melakukan transaksi. Yang kedua, ada perilaku konsumen irasional. Sebuah kegiatan konsumsi dapat dikatakan irasional apabila yang pertama, konsumen membeli produk karena tertarik pada promosi dan iklan, bukan berdasarkan kebutuhan. Kedua, konsumen hanya mau menggunakan merek terkenal. Dan yang ketiga, konsumen membeli produk demi gengsi semata. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Faktor kebudayaan terdiri dari budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang kedua adalah faktor sosial. Itu perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta status sosial. Yang ketiga adalah faktor pribadi. Faktor pribadi yang memberikan kontribusi terhadap perilaku konsumen terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian dan konsep diri. Dan yang terakhir ada faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi utama, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. Kemudian kita masuk ke tahapan dalam perilaku konsumen. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Penganalisaan keinginan dan kebutuhan ini ditujukan terutama untuk mengetahui adanya keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi dan belum terpuaskan. Yang kedua adalah pencarian informasi. Konsumen yang tergugah kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak mengenai produk atau jasa yang ia butuhkan. Yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Tahap ini meliputi 2 tahap, yaitu menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya. Yang keempat, keputusan pembelian. Keputusan untuk membeli di sini merupakan proses pembelian yang nyata. Jadi, setelah tahap-tahap di muka dilakukan, maka konsumen harus mengambil keputusan apakah membeli atau tidak. Dan yang terakhir ada perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan. Kemudian kita masuk ke pendekatan teori perilaku konsumen. Pendekatan teori perilaku konsumen sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan nilai guna kardinal atau cardinal utility dan pendekatan nilai guna ordinal atau ordinal utility. Pendekatan nilai guna kardinal, yaitu kepuasan konsumsi yang dapat diukur atau dihitung dengan menggunakan angka, uang, atau satuan bilangan lainnya. Adapun asumsi teori nilai guna kardinal adalah, yang pertama, nilai guna dapat diukur. Yang kedua, konsumen bersifat rasional sehingga perilakunya dapat dipahami secara logis. Dan yang ketiga, konsumen bertujuan untuk memaksimalkan utilitasnya. Teori nilai guna dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah nilai guna total, yaitu jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang. Kita bisa lihat kurva yang pertama. Kurva nilai guna total bermula dari titik 0 yang menunjukkan tidak ada konsumsi barang X. Selanjutnya akan naik seiring dengan bertambahnya jumlah konsumsi dan pada akhirnya akan turun apabila konsumsi melebihi 8. Yang kedua ada nilai guna marginal. Kita bisa melihat kurvanya.
Kurva nilai guna marginal turun dari kiri atas ke kanan bawah, yang mencerminkan hukum nilai guna yang semakin menurun. Kurva nilai guna marginal memotong sumbu datar sesudah jumlah 8 yang menunjukkan nilai guna adalah negatif. Kemudian ada pendekatan nilai guna ordinal, yaitu besarnya nilai guna bagi seorang konsumen tidak perlu diketahui. Jadi, pendekatan nilai guna adalah tingkat kepuasan seseorang dapat mengkonsumsi barang atau jasa tidak dapat diukur dengan uang atau angka, tetapi dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah, seperti ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Adapun asumsi teori nilai guna ordinal, yang pertama ada konsumen akan selalu memilih kombinasi barang yang akan dikonsumsi yang akan mendatangkan kepuasan maksimum. Yang kedua, konsumen dianggap mempunyai informasi yang sempurna atas uang yang tersedia baginya serta informasi tentang harga pasar. Dan yang ketiga, konsumen perlu mempunyai preferensi yang disusun atas besarnya nilai guna, walaupun besarnya nilai guna itu secara absolut tidak perlu diketahui. Dalam pendekatan nilai guna ordinal terdapat kurva indiferen. Kurva indiferen merupakan kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang dari seorang konsumen yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Kita bisa lihat pada kurva pertama, kurva indiferen mempunyai kemiringan negatif, yaitu dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian di kurva yang tengah, kita dapat melihat kurva indiferen yang lebih tinggi kedudukannya menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Dan pada kurva yang terakhir, kurva indiferen tidak pernah berpotongan dengan kurva indiferen lainnya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.